Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal motor baru Honda Stylo ya. Tapi terutama dari rangkanya yang katanya SA. Ada kabar bahwa rangkanya sudah tidak 1 mm lagi. Entah ya, emang yang bikin masalah di Honda itu cuma 1 mm-nya tah. Apakah sekarang jadi 3 mm? Rasanya kok enggak ya. Paling 1, berapa. Kalau bikin 3 mm jadi berat. Karena itu butuhnya rangka yang ringan. Kalau kasih 3 mm kan terlalu berat. Rasanya mungkin cuma 1,5 gitu ya. Tapi ya menurut penulis, peningkatan tersebut tidak banyak membantu membuat rangkanya jadi aman. Jadi menurut penulis, rangka dibuat lebih tebal itu masih tetap berbahaya. Dan penulis itu mungkin ya nggak pakai data, nggak kayak Bro Felix channel itu yang melakukan analisa software ya, pakai simulasi, pakai simulator. Entah ya, memang part motor Honda itu bisa disimulasikan. Apa kekuatan logamnya itu sudah benar? Karena kan Honda pakai part yang kualitasnya paling buruk di pasaran. Sementara yang disimulasikan apa ya, ada kualitas logam yang serendah yang dipakai motor Honda. Bisa jadi yang di simulator itu masih terlalu sip ya, masih termasuk yang standar. Sementara kualitas logamnya rangka Honda bisa aja di bawah standar, walau ya bisa jadi juga di Indonesia nggak ada standarisasi untuk itu ya. Jadi kalau Mas Felixnya itu ternyata salah prediksi ya, yang menyebut rangkanya itu kuat, tapi ternyata ada kasus dipakai bawa beban berat, bawa air galon, meleot rangka nih, atau bukan meleot sih tandanya itu, tapi dari bodinya jadi jeplak yang ada di bagian dek bawah. Klip-kliponnya jadi lepas. Nah itu kan ciri bahwa rangkanya gak kuat. Kalau rangkanya kuat, dikasih beban ya nggak berubah, klip-klipane bodine ya nggak bakal mengap. Kalau sampai mengap berarti itu rangkanya yang nggak kuat. Rangkanya ada meleot, belum lagi yang beneran kasus meleot itu ya, dia ngomongnya oh ya karena lewat lubang rangkanya tadi meleot. Padahal selama ini penulis waktu naik Suzuki Spin itu wah amit-amit ya, boncengan bertiga ya. Maklum saat itu belum punya mobil, sama anak naik motor, boncengan bertiga, jalan 80 atau piro ya, ngikutin belakang mobil, gak tahu ada lubang kuat diterjang jadwal sampai hampir jatuh penumpangnya. Apa melewat rangkanya? Ya enggak, bodinya ya masih rapet. Tapi ya itu Suzuki Spin, nggak bisa kita samakan standar Honda dengan Suzuki Spin. Suzuki itu untuk standar pembuatan pabrikan itu memang ya levelnya jauh lebih tinggi dari Honda. Balik lagi lah ya,
Yang jadi masalah untuk rangka ESAF itu adalah karat. Dan karat itu terutama bukan dari ketebalan ya, menurut penulis. Bukan dari ketebalan, tapi jenis logamnya. Nggak ada info apakah logamnya ini sudah ganti. Misalnya, oh dulu itu pakai logam tipe ini, sekarang sudah pakai logam tipe ini. Nggak ada ya pengumuman seperti itu. Jadi kalau logamnya masih tetap berkarat, mau itu tebelnya ditambah 1 mili lagi pun sama saja bakal tetap terjadi. Karena ya contohnya sudah jelas, ada kasus PCX tahun 2019 yang rangkanya keropos dari dalam. Mulai dari zaman PCX rupanya itu pengecatan tidak dilakukan model celup, tapi pakai model electro deposition. Electro deposition itu memang memang sama-sama dicelup ke cairan, tapi nggak semua bagian yang kecelup itu kena cat. Hanya bagian yang ada setrumnya saja, yang kena aliran setrum saja yang kena cat. Karena setrum itu sifatnya adalah mencari arus yang terdekat, mencari titik kontak yang terdekat, maka bagian-bagian tersembunyi itu jadi tidak kena cat. Jadi kalau lihat bagian rangka bawah ya di motor barunya Honda, itu yang dekat permukaan kelihatan ada kena cat dikit, tapi makin dalam makin sedikit yang kena cat. Kalau sudah dalam sekali nggak akan kena cat. Nah itulah cirinya electro deposition yang katanya sudah standar otomotif. Memang standar otomotif, tapi dari otomotif sendiri sudah tahu, oh kalau pakai cara ini bagian dalam nggak akan kena. Nah makanya dibuat model berlubang-lubang atau apalah, sehingga bagian dalam itu diusahakan bisa kena cat. Tujuannya electro deposition itu adalah untuk ngirit ya. Konsumsi catnya jadi jauh lebih irit daripada kalau sekedar dicelup. Terus ya hasil pengecatannya juga rata. Jadi rata dan bisa sampai mulus gitu ya. Tapi ya itu lemahnya, nggak bisa ngecat bagian dalam. Dan apalagi ketika ya, rangka itu tidak dibersihkan dulu. Jadi kan kita tahu ya bahwa Honda itu pamer, oh rangkanya itu ada silikatnya. Nah itu merupakan proses pengerjaan yang salah gitu. Harusnya saat ngelas itu nggak boleh muncul silikat, karena muncul silikat itu tanda ada masalah. Kalaupun ada silikat harusnya dibersihkan dulu, karena kalau nggak dibersihkan silikat itu jadi sumber karat. Karena silikat itu bukan anti karat, silikat itu masih tetap memungkinkan udara atau air untuk tembus ke pori-porinya. Dan bisa dilihat sendiri bahwa di beberapa kasus karat itu mulainya berkembang dari silikat itu. Apalagi Honda dengan sangat jeniusnya, kepinteran, sombong, sok pinter ya, tapi goblok, dengan membuat spakbornya desainnya pendek. Jadi kecerdasan dari insinyur Honda itu sekarang sangat diragukan. Karena apa? Karena lah kok bikin spakbor pendek, lah kok bikin penahan air yang dari depan juga lebih pendek. Kan bodoh itu insinyurnya. Tapi itu yang terjadi. Dan sampai sekarang
yang Honda Stylo pun spakbornya masih pendek. Jadi memang bodohnya keterlaluan insinyur Jepang itu. Jadi kalau ada ngomong, oh pabrikan itu pinter, enggak, pabrikan itu bodoh. Pabrikan apa, insinyur pabrikan itu bodoh. Kalau pinter nggak akan gitu. Terus habis gitu pengecatan ini ya, rasanya nggak mungkin lah tiba-tiba terus Honda memutuskan untuk ganti model celup. Karena apa? Karena Honda sudah apa jenenge ya, menginvestasi ya, yang entah mulai dari tahun berapa, yang kalau sampai Honda balik ke metode pengecatan yang dicelup beneran ya, bukan electrodeposition lagi, itu ada dua problem. Yang satu, artinya investasi untuk metode electrodepositionnya nggak kepake, sia-sia. Nah itu buang-buang uang. Belum tentu modalnya sudah balik untuk beli alat-alatnya itu. Terus yang kedua, ketika berpindah ke metode celup beneran, bukan electrodeposition lagi, maka biayanya akan bertambah, harganya akan bertambah. Dan kalau kita lihat harga dari Honda Stylo, itu harganya cuma tambah 1 juta dari Honda Vario 160 kelas paling rendahnya. Entah mengapa varian-variannya kok gak ketok ya. Kenapa harga variannya gak diketokno? CJ karo model Suzuki, CJ karo model Yamaha. Di model Honda variannya gak ketok ya. Yang jelas harganya itu cuma selisih 1 juta. Selisih 1 juta itu bisa diatributkan oleh fitur-fiturnya yang ada di apa jenenge, Honda Stylo itu. Fiturnya apa? Ya motornya lebih nyeni lah ya. Bisa aja plastiknya butuh lebih banyak. Lampunya LED semua, barangkali itu yang bikin mahal. Jadi ya bedanya cuma 1 juta. Apa 1 juta itu dari rangka? Rasanya kok enggak ya. Ya samalah kayak antara bedanya Honda Beat dengan Scoopy. Scoopy itu kan harganya mahal sekali toh dibanding Honda Beat. Bisa aja seperti itu ya. Jadi menurut penulis, Honda sampai sekarang masih pakai metode pengecatan electrodeposition yang bagian dalam rangkanya tidak kena cat. Jadi ya masih resiko karatan, apalagi ketika spakbornya dengan bodohnya didesain pendek sehingga rangka itu terus kena cipratan air. Jadi ya konsumen yang beli motor Honda Stylo itu pasti bakal sakit hati lah. Sama seperti konsumen-konsumen yang beli motor Honda sekarang ya. Dan tentunya penyakit-penyakit yang terjadi pada Honda PCX 160, Honda ADV 160, Honda Vario 160 bakal terjadi juga di Honda Stylo. Contoh soal apa ya, getaran yang sangat hebat dari CVT. CVT suaranya sangat kasar kayak helikopter. Terus apa maneh, kalau pas macet-macetan bisa mendadak mati mesinnya karena komplingnya gancet. Apa maneh, terutama dari mesin ya, bisa kena rembes, bisa kena apa, pistonnya baret ya, karena ya desain pakai oil squirter apa itu, semprotan oli jet oil itu, tapi olinya oli terlalu encer ya, terutama untuk mereka-mereka yang pakai motornya di daerah pinggir pantai. Kalau di daerah dingin mungkin masih enggak terlalu terpengaruh ya, karena bisa aja 10W30 cocok. Tapi kalau daerahnya yang lebih panas-panas, olinya juga oli yang kualitasnya buruk sekali, rendah sekali, karena ya pakai merek Jepang ya. Merek Jepang itu tanda kualitas buruk ya sekarang, bukan kualitas baik.
kualitas buruk atau mencurangi hasil uji. Nah, karena pakai merek Jepang juga, kualitasnya jauh di bawah standar olinya. Oli cepat menguap, cepat jadi hitam. Jadi kalau dipakai 1000 km sudah hitam, padahal itu motor baru. Ya sebenarnya Yamaha ya sama aja sih. Kualitas oli Yamaha Loop itu untuk yang motor Matic Maxi-nya itu sungguh sangat luar biasa buruknya juga. Tapi balik lagi ke asal lah. Yang bikin rangka itu berbahaya itu adalah karena rangkanya mudah karatan, karena tidak dicat sampai dalamannya juga. Terus secara rigiditasnya juga, bentuk yang seperti itu lemah terhadap melewot ya, miring. Jadi desain rangka yang sekarang itu lemah terhadap rangka meleot. Ya, padahal yang PCX 150 saja ya, yang rangkanya bulat itu lemah terhadap meleot-meleot. Ada beberapa kasus dicontohkan rangka kiri dan kanan nggak sama ya arah suspensinya ketika di waterpass. Jadi miring, jelas-jelas miring. Desainnya seperti itu. Engine stopper yang di bagian kiri atas itu yang bagian jedak-jeduk kalau ada lewat jalan bergelombang. Nah itu ya yang salah satu berkontribusi merusak rangka, bikin rangka itu meleot. Dan ya lagi-lagi insinyur Jepangnya ngeyel, sok pinter padahal goblok. Masih tetap dipertahankan stopper seperti itu ya. Akhirnya rangka akan miring. Jadi ya penulis ini tetap sih nggak rekomendasi beli motor Honda Stylo ya, karena ya pasti akan sakit hati belakangan gara-gara rangka SAF itu ya. Belum lagi soal servisnya yang lebih banyak merusak motor daripada memperbaiki motor. Sudah diservis harga sampai 600.000 setiap kali servis. Sudah servisnya tiap bulan. Udah bisa untuk nyicil motor baru itu. Tapi ya motor malah penyakitan karena cara servisnya yang nggak bener atau malah terjadi kecurangan. Karena dari Hondanya sendiri mengkondisikan sehingga dealer atau mekanik itu melakukan kecurangan. Ya lawang dari pabriknya aja mencontohkan curang. Spakbor dibuat pendek. Kalau nggak curang apa itu? Jadi dari servisnya mengerikan, garansi juga ya mengerikan juga, karena rasanya kasus patah itu masih ada ya sampai sekarang. Kasus karatan itu masih ada sampai sekarang. Tapi yang dapat gratis rangka, diganti rangkanya sama Honda gratis, itu penulis sampai sekarang belum pernah dengar. Ada kasus rangkanya diganti, seneng saya. Nggak pernah ada postingan seperti itu. Itu kayak apa? Padahal kalau misalnya soal suspensi, datang ke Honda dapat ganti gratis suspensi, embuh, tapi garansi tok mungkin ya. Garansinya nggak berkepanjangan. Jadi kalau motornya umurnya sudah lebih dari setahun ya wis nggak garansi mana karatannya ya karatan rasa no, nikmati saja dapat suspensi karatan. Nah kalau soal rangka belum pernah dengar, walau dari Hondanya ngomong yang sudah lebih dari garansi ya, yang pembelian setengah 25 Oktober itu garansinya 5 tahun ya. Belum pernah dengar penulis ada yang dapat ganti rangka. Yang ada itu dicatkan, dilaskan, itu pun beberapa
walau masih dalam masa garansi, bayar sendiri. Nah, kalau seperti itu ya, kecuali memang niat merawat motornya, nggak pakai ke ahasan, tahu apa saja yang harus dilakukan, ya jangan beli motor Honda lah. Motor Honda itu hanya untuk orang yang ngerti merawat mesin sendiri ya, yang tahu kalau misalnya karat perlakuannya kayak gimana. Kalau nggak ngerti, butuhnya motor yang langsung dipakai, langsung berangkat, jangan beli motor Honda. Walau keluar uang jutaan ya untuk servis rutin ya, per tahunnya ya bisa sampai 8 juta kan ya. Walau keluar uang terus setiap tahunnya untuk biaya servis, nggak ada jaminan motor awet. Mending ya beli motor merek lain, gak usah servis rutin wis. Uang sisanya dipakai untuk ya keperluan lain lah, tuku HP sing larang lah ya opo, daripada beli motor Honda. Oh kok tadi keberpanjangan ya, sorry. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.